ya. Terima kasih. Ibu lanjut pelajaran ya. Sekarang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Pelajaran kali ini tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa di negeriku. Ini yang akan Ibu bahas. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian gaya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Yang dimaksud gaya adalah tarikan atau dorongan benda yang ditarik. Contohnya bangku ini. Ketika ditarik, maka akan terjadi gaya, ataupun didorong akan terjadi gaya. Yang pertama, setelah memahami gaya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Yang selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang poin kedua, kita akan membahas tentang macam-macam gaya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda ini ada berapa? Ada 4. Yang satu, gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Karena apa? Bergerak menjadi diam. Ini karena ada apa? Dapat bergerak. Karena kita menggunakan kaki. Dia akan diam ketika benda menaiki sepeda. Tahu sepeda? Entah itu sepeda ontel atau sepeda motor. Ketika sepeda itu berjalan ya. Ketika direm, maka sepeda akan diam atau berhenti. Itu terjadi gaya yang bergerak menjadi diam. Akibat gaya, benda yang bergerak akan diam atau berhenti. 2 poin yang sudah dibahas. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Benda dapat berubah bentuk. Apa saja Bu benda yang dapat berubah bentuk? Contoh, ini kertas. Bentuknya seperti ini. Ini dapat berubah bentuk ketika Ibu rusak. Maka bentuknya akan menjadi lingkaran. Bendanya berubah bentuk yang semula bentuknya kertas. Ketika Ibu rusak, maka akan menjadi lingkaran. Jadi gaya. Karena adanya gaya, kertas diremas-remas akan berubah bentuk. Apakah hanya kertas Bu yang dapat berubah bentuk? Banyak. Di sekeliling kita. Selain kertas, bekas botol aqua juga ketika
Gaya dapat berubah arah. Kenapa kok bisa berubah arah gaya? Ketika bola ini yang berada di sini, ketika ibu tendang, dia akan berubah arah. Dia akan berubah arah. Jadi arahnya akan disesuaikan oleh kita yang mendorong bola. Gaya otot. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, gaya pegas. Yang keempat, gaya magnet. Yang kelima, gaya gesek. Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama, gaya otot. Apa yang dimaksud gaya otot? Gaya yang terjadi karena aktivitas otot. Ada otot apa? Tangan, termasuk gaya otot. Banyak di sekeliling kita contoh gaya otot. Ketika ayah kalian mencangkul menggunakan gaya otot tangan. Ketika kalian bermain bola, bahkan ibu tadi yang bermain bola itu menggunakan gaya otot apa? Otot kaki. Jadi banyak di sekeliling kita contoh dari gaya otot. Selanjutnya gaya yang kedua, gaya gravitasi bumi. Apa gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi, gaya yang terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Apa contohnya bumi ya? Contohnya itu kalau di depan sekolah ada pohon alpukat, ketika jatuh ke bawah karena adanya gravitasi bumi, itu menjadi contoh gaya gravitasi bumi. Buah yang jatuh dari pohon, kita juga tidak terbang di bumi ini karena adanya gaya gravitasi bumi. Tapi kalau di planet kita akan terbang karena tidak ada gaya gravitasi bumi. Apakah hanya pohon alpukat? Tidak. Tetapi spidol ini ketika jatuh ke bawah itu termasuk gaya gravitasi bumi. Nah, ada tarikan bumi. Banyak sekali di sekeliling kita. Bukan hanya itu, pohon-pohon yang jatuh, bahkan yang terbang. Nah, gaya gravitasi bumi itu akan berpengaruh ketika bendanya yang terjatuh berat dengan yang ringan. Benda elastis apa? Benda yang lentur seperti karet. Apalagi trombolin. Apalagi ketapel juga gaya pegas. Jadi karet ini ketika ibu lepas akan menjadi contoh gaya pegas. Jika kalian sedang bermain ketapel menjadi contoh gaya pegas. Jika kalian juga bermain trombolin menjadi contoh dari gaya pegas. Jadi gaya pegas akibat terjadinya benda-benda elastis. Selanjutnya gaya magnet. Gaya yang terjadi akibat timbulnya muatan magnet. Magnet ada banyak macamnya, tapi yang sering kita jumpai warnanya abu-abu, hitam. Magnet ini dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau logam. Jadi tarikan.
Selanjutnya gaya listrik. Gaya yang terjadi karena ada muatan listrik. Contohnya apa? Ketika kertas-kertas kecil ini dipotong kecil-kecil, lalu kalian menggunakan penggaris, digosok ke kepala garis. Penggaris itu terus digosok sampai karena dua permukaan, maka ada keuntungannya, ada gaya gesek. Sepatu yang kalian pakai ada alurnya, coba lihat alurnya di bawah, ada alurnya. Ketika sepatu kalian tipis, maka kalian akan terjatuh. Tetapi ketika baru, maka ketika licin kalian tidak mudah terjatuh. Itu manfaat dari gaya gesek. Ada lagi Bu, ada sepeda motor, bannya dia akan bergesekan dengan jalan. Ketika jalannya rusak, maka gaya geseknya akan semakin besar karena ban sepeda itu akan bergesek dengan jalan. Alangkah lebih baiknya ban sepeda motor kalian baru agar tidak mudah terjatuh, dan ketika kalian mengerem itu berfungsi secara normal. Jadi gaya gesek itu bukan hanya sepatu, tapi ban sepeda motor dengan jalan. Banyak di sekeliling kita gaya gesek sepatu yang gesekan dengan jalan atau dorongan. Sedangkan gaya mempunyai pengaruh terhadap benda. Yang pertama, pengaruhnya dapat merubah benda bergerak. Yang nomor 2, bergerak menjadi diam. Yang ketiga, berubah bentuk. Yang terakhir, berubah arah. Nah, selanjutnya macam-macam gaya. Yang pertama, gaya apa? Gaya apa? Yang ketiga gaya apa? Yang keempat gaya apa? Yang kelima gaya apa? Yang keenam gaya gesek. Selanjutnya, Ibu akan memanggil beberapa anak dari kalian. Ibu mau tahu kalian apakah paham apa tidak yang sudah Ibu bahas dari tadi. Ibu coba Nurin di depan. Nah, kalau Nuris ngadep ke depan kan Nuris bisa melihat ya di papan. Tapi kalau Nuris ngadep kalian kan tidak bisa melihat. Coba Ibu mau tanya ke Nuris. Nuris yang paham macam-macam gaya yang Ibu terangkan dari tadi ada berapa Nuris? Ada 6. Yang pertama gaya apa? Gaya otot. Yang kedua? Yang ketiga? Gaya pegas. Yang keempat? Yang kelima? Yang terakhir? Gaya. Sudah ketemu? Kalian kumpulkan minggu depan. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Ibu akhiri ya. Mari kita membaca doa bersama-sama.